Kepedulian terhadap sampah belum dimiliki oleh setiap orang di Indonesia. Di Jakarta, tidak sedikit masyarakat yang masih membuang sampah di badan sungai. Tanpa disadari, sampah tersebut akan menjadi bagian dari rantai makanan manusia. Sementara sebagian masyarakat lainnya justru mampu memanfaatkan sampah sebagai penopang kehidupan yang sangat menjanjikan dan mampu mendongkrak potensi sampah hingga miliaran rupiah setiap hari. Setiap pagi petugas kebersihan UPK Badan Air Jakarta Barat bersiap memulai tugasnya. Usai apel, 120 petugas harian lepas ini berpencar sesuai kelompok kerjanya ke lokasi yang telah ditentukan. Mereka serentak menuju sungai. Tujuan mereka kali ini adalah Cengkareng Drain. Misi mereka mengambil, mengangkat, dan mengangkut sampah-sampah yang mengganggu aliran sungai, lalu membuangnya ke lokasi pembuangan sampah. Terkadang mereka itu memasukkan limbah dari rumah tangga dengan tidak ada petugas. Kadang-kadang mereka mengumpulkan dulu, tiba-tiba atau malam-malam nggak ada petugas, mereka lempar begitu saja yang kita tidak tahu pada waktu kapan mereka lakukan. Dan juga ada yang kendaraan bermotor juga sambil jalan melempar. Itu kita kejar, mereka sudah tahu, nggak kelihatan lagi gitu. Di sepanjang Cengkareng Drain ini ada 4 titik tangkap sampah, baik dengan saringan besar yang dilengkapi pengeruk hidrolik maupun dengan sekatan sederhana berupa bambu yang dipasang melintang di badan sungai. Di setiap titik tangkapan, petugas selalu mengangkut 3-4 ton sampah dari badan sungai setiap hari. Penggunaan kemasan plastik untuk makanan dan minuman menyumbang 14% sampah untuk Indonesia. Nah, sebagian sampah-sampah yang ada di badan sungai di seluruh penjuru ibu kota Jakarta ini diantaranya atau didominasi oleh sampah-sampah rumah tangga. Bahkan sebagian besar adalah sampah kemasan bekas makanan dan juga minuman. Padahal sampah-sampah ini tidak semuanya bisa diangkut dan dibawa ke tempat pembuangan akhir. Sebagian lagi bahkan hanyut ke Teluk Jakarta sampai ke Laut Jakarta. Saat sampah berbahan plastik terbuang dan hanyut di perairan, masalah lain muncul. Tidak hanya ancaman banjir, tapi juga kerusakan lingkungan dan kesehatan. Apalagi tidak semua plastik dapat habis terurai. Dari 3 jenis plastik degradable, hanya plastik biodegradable yang dapat terurai habis tanpa menyisakan partikel plastik. Sebagian besar yang saya lihat produk plastik Indonesia ini oxo-degradable. Oxo-degradable secara umum memang sangat membantu lingkungan, tetapi ketika plastik ini terbuang ke sungai, terbuang ke laut, oxo-degradable ini dikhawatirkan serpihan-serpihan tadi bisa termakan oleh ikan, oleh biota laut, dan masuk ke dalam rantai makanan kita. Edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah plastik sembarangan menjadi sangat penting. Sampah plastik sebenarnya tidak selalu berdampak negatif jika penanganannya tepat. Sampah plastik yang dibuang ke tempat sampah menjadi peluang kehidupan bagi manusia. Di unit pengelolaan sampah terpadu Bantar Gebang, sedikitnya 20-30% sampah anorganik termasuk plastik dipilah dan dimanfaatkan oleh para pemulung. Di UPST Bantar Gebang tercatat sedikitnya 10.000 pemulung memungut sampah plastik, kertas, kayu, besi, bahkan tulang binatang setiap hari. Kalau dulu sampah itu masalah, ya, kalau sekarang itu sampah itu adalah emas gitu. Jadi kisaran perjalanan kegiatan sampah itu, ya, nilai ekonominya diperkirakan mungkin perputarannya, ya, sektor pemulung, pelapa, pabrikan itu mungkin lebih dari 5 miliar per hari. Sebagian pemulung dipekerjakan oleh pengepul dengan gaji sekitar 1,6 juta rupiah per bulan. Sebagian lagi adalah pemulung lepas yang bisa mendapatkan 50-100 ribu rupiah per hari. Ironis, di saat masyarakat dengan kehidupan sehari-hari yang tampak bersih justru membuang sampah sembarangan, bahkan di sungai, di sini, di Bantar Gebang, para pemulung menyadari bahwa sampah adalah sebuah kesempatan untuk menjadi manusia beradab. Yogi Tujuliarto, Jakarta.